Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel ini teman-teman. Kita akan belajar bersama seputar lambung. Untuk pencahayaan apa adanya ya. Mohon maaf ya, nggak pakai ring light karena terlalu silau untuk saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menanggapi komen dari teman kita ya. Kak Berusaha 909. Tak bacakan komennya. Mau nanya juga Mas, apakah si Mas dan istri dulu sewaktu masih ke dokter, apakah obat yang dari dokter itu dikonsumsi juga? Seperti sukralfat, omeprazol, dan lain-lain. Yang dimaksud obat lambung ya, Kak Berusaha 909. Oke, saya akan memaparkan berdasarkan pengalaman saya, Kak Berusaha 909. Jadi dulu saat saya ya terkena GERD, jadi yang terkena gastritis itu istri saya dulu, kemudian setelah istri saya sembuh gastritis, kemudian saya terkena GERD. Untuk istri saya dulu ya, dulu istri saya saat mengalami gastritis ya, sebelum terkena gastritis kronis kan istri saya kan sudah ada peradangan lambung gitu ya. Jadi bukan mula-mula mengalami tiba-tiba gastritis akut, tidak. Jadi mengalami gastritis kronis itu yaitu gastritis yang terjadi sudah lama gitu ya. Jadi awal-awal dulu perutnya panas gitu, kemudian cuma dikasih minum ya, minum obat Promak atau Milanta gitu ya, atau antasida. Kemudian lama-lama kok semakin perih gitu ya. Nah semakin perih, akhirnya minum antasida itu istilahnya tambah semakin sering gitu. Nah semakin sering minum antasida ya, akhirnya kita masih belum tahu ya cara untuk menanganinya tanpa obat. Kemudian lama-lama kok semakin sakit. Nah, di situ pola makan belum dijaga, makannya masih los gitu ya. Terus akhirnya setelah sekitar 1 tahun lebih ya, semakin perih, semakin sakit gitu ya. Akhirnya baru kita ke dokter ya. Dan sama dokter dikasih sukralfat sama omeprazol juga. Dan diresepin juga yang harganya cukup mahal, saya lupa mereknya ya. Itu diminum juga, itu kurang lebih saya konsumsi kurang lebih di waktu 1 bulanan. Jadi saya kontrol ke dokter, ke IGD juga, itu tidak ada perbaikan Kak. Akhirnya setelah itu semua obat-obat lambung itu saya stop semua. Setelah obat lambung itu saya stop semua, barulah saya mencari untuk mengobati luka lambung itu dengan bahan-bahan alami. Nah, untuk bahan-bahan alami dulu itu saya mencoba menggunakan ini air tajin ya. Saya dulu menggunakan air tajin ya. Air tajin adem ya di perut ya. Namun untuk pemulihan secara cepat itu kurang begitu bisa. Akhirnya saya mencoba dengan menggunakan air kanji ya. Kemudian saya juga menggunakan air kunyit juga. Dan saya juga menggunakan madu ya. Madunya saya dulu tuh menggunakan madu apa ya? Madu kelengkeng kalau tidak salah saya dulu. Nah, akhirnya saya telateni ya, sembuh di kurang lebih 5 bulanan. Nah, kemudian berarti intinya apa? Intinya kalau kita ingin sembuh total dari gastritis ya. Jadi kan istri saya gastritis, saya GERD gitu ya. Itu kita memang harus stop obat lambung karena saya pelajari ya. Ternyata obat lambung itu protokol jangka pendek. Artinya protokol jangka pendek itu dia hanya mengatasi gejala-gejalanya saja, tidak mengobati luka lambungnya. Istilahnya seperti itu. Karena obat-obatan lambung itu dia tugasnya untuk menekan produksi asam lambung. Jadi kalau dikonsumsi dalam jangka waktu panjang itu tidak baguslah, istilahnya seperti itu. Kemudian untuk GERD ya, saya yang mengalami GERD disertai dengan anxiety. Kalau dulu saya memang tidak ke dokter penyakit dalam, sehingga saya tidak diresepkan obat lambung sama sekali. Dulu itu yang saya rasakan pun saya sesak berat, kemudian jantung berdebar dan lemes ya, lemes, kemudian apalagi ya, sesak, jantung berdebar, lemes, oke itu aja. Namun itu istilahnya itu sangat, kemudian sering buang air kecil. Nah kemudian saya kan beranggapan ada permasalahan di jantung saya. Akhirnya saya ke poli jantung. Nah setelah saya ke poli jantung saya dikasih obat.
Memang obatnya nggak saya minum di poli jantung itu karena dia memang bilang ya dokternya, ini kalau semisal Masnya membaik ya, obatnya nggak usah diminum, nggak apa-apa. Ini eh, istilahnya ini bukan obat jantung, ini untuk menenangkan istilahnya. Dia bilang gitu. Jadi untuk merilekskan gitu, merilekskan istilahnya jantung berdebarnya. Dia bilang gitu. Nah, setelah saya di ronsen, setelah saya di EKG ya, kemudian dijelaskan semua, ternyata keluhan seputar jantung saya aman gitu kata dokternya. Akhirnya saya dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah, disitulah saya tidak kembali lagi dan memilih untuk menangani sendiri, mencari tahu sendiri saya harus berbuat apa ya. Nah, disitulah saya ke dokter umum. Oke, sebelum ke poli jantung saya ke dokter umum dulu ya. Ke dokter umum, dokter praktek, saya dikasih obat penurun tekanan darah karena saat saya mengalami tekanan darah saya tinggi di 160/100 sehingga detak jantung itu berdebar-debar ya, dan kecemasan parah ya, maksudnya kecemasan parah itu di bonceng motor itu rasanya udah nggak enak. Jadi seperti keseimbangan kita menurun gitu ya, konsentrasi otak kita menurun. Nah, obat penurun tekanan darah tinggi itu kurang lebih saya minum di berapa ya, seminggu kalau nggak 2 minggu. Nah, itu memang ada efeknya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tekanan darahnya sedang tinggi itu minum itu enggak apa-apa ya. Minum apa? Amlodipin kalau enggak salah. Setelah 2 minggu itu akhirnya sudah mulai membaik tekanan darahnya, saya stop. Nah, jadi di situ saya tidak minum obat-obat lambung gitu Kak. Berusaha 9,9. Saya lebih mencari sendiri saya harus seperti apa, dan akhirnya di situ saya memilih cuka apel dan madu ya. Pada saat itu saya masih menggunakan madu yang manis, madu hutan yang manis. Kemudian saya juga menggunakan propolis, kemudian saya juga menggunakan VCO, kemudian saya juga menggunakan air kunyit juga, air jahe juga karena saya tidak ada gastritis. Itu saya konsumsi. Kemudian saya mencari lagi saya harus seperti apa, saya cari referensi di YouTube, di TikTok, di Google gitu ya. Semua pengalaman-pengalaman seputar GERD itu saya cari. Karena saya dulu itu sebenarnya kaget. Jangan-jangan saya terkena keluhan seputar asam lambung. Karena saya beranggapan apakah yang bermasalah ginjal saya, apakah paru-paru atau jantung gitu ya. Saya akhirnya cek darah lengkap pada saat ke poli jantung itu, diminta cek lengkap oleh beliau. Semuanya aman, yang agak tinggi cuma apa sih, LDL ya, LDL sama apa ya, sama asam urat. Asam urat itu kalau nggak salah itu 7 kalau nggak salah. Namun untuk fungsi-fungsi ginjal semua aman semua. Nah, di situ saya merasa lega dan saya mencari sendiri saja ya. Akhirnya saya mencari sendiri saya harus berbuat apa. Nah, oleh karena itu, apa yang bisa kita ambil dari pengalaman saya? Ketika teman-teman ingin mengatasi sendiri di rumah, keluhan seputar yang dialami, penyakit apapun atau keluhan apapun itu, langkah pertama yang dilakukan yaitu sebenarnya adalah cek lab lengkap. Cek lab lengkap, cek lab darah lengkap. Untuk biayanya kurang lebih sekitar 280 atau 300-an ya. Saya lupa karena saya pakai BPJS. Jadi itu penting teman-teman. Kalau teman-teman bisa cek yang lebih mahal lagi ya, semisal 1 juta, 1,5 juta itu malah lebih bagus. Kalau saya memang dulu itu cuma diminta itu, namun itu sudah cukup ya karena segala jenis fungsi ginjal sudah kita ketahui juga ya. Namun kalau teman-teman ingin lebih lengkap juga lebih bagus. Nah, setelah kita mengetahui hasil cek lab kita, teman-teman, barulah kan kita mengerti bahwa organ kita ini aman ya, aman semua. Namun keluhan kita kok istilahnya kita rasa berat. Nah, itu baru kita cari. Nah, ternyata setelah saya sembuh seperti ini, saya akhirnya mengerti dulu itu yang saya alami seperti apa. Ternyata yang saya alami dulu itu teman-teman ya, jadi saya itu terkena serangan GERD ya, istilahnya serangan panik itu yang saya kira serangan jantung karena langsung lemes saya itu yang saya rasakan, langsung lemes karena saya dulu itu pola makan, saya makannya itu pagi nggak makan. Saya langsung makan agak siang, jam 10, jam 11. Karena saya menerapkan IF ya,
Saya kan memang ingin menurunkan berat badan, namun kesalahan saya makannya itu sampai kenyang berlebihan, sampai perut boga. Kemudian saya sering makan snack-snack ringan ya, dan saya sering makan yang dari tepung terigu. Kemudian setelah makan siang saya biasanya langsung tidur. Itu kesalahan-kesalahan saya. Dan saya tidak pernah merawat pencernaan dengan konsumsi mungkin eh, probiotik dan madu, itu saya nggak pernah dulu. Nah, itulah kesalahan-kesalahan dulu yang akhirnya saya mengalami GERD yang disertai dengan anxiety, dan dalam jangka panjang sebenarnya saya tuh hampir setiap hari mengalami sinusitis. Nah, ternyata sinusitis saya itu kan dari leaky gut, ada kebocoran usus sehingga seperti orang alergi gitu. Jadi sensitif banget. Nah, setelah sekarang saya jaga pola makan, ya, saya jaga nutrisinya. Ternyata sinusitisnya sembuh. Sinusitis atau sinusitis yang seperti dulu sembuh. Sinusitis saya itu pernah sampai lendir saya, mohon maaf ya, hijau atau kuning, baunya sangat busuk sekali. Pernah saya seperti itu. Nah, setelah saya jaga pola makan, sinusitisnya itu membaik, teman-teman. Dan istilahnya itu hilang, gitu. Nah, tapi ketika saya mungkin seperti kemarin ya, saya makan pecel, saya ambil ikannya itu ini eh, rempah. Rempah dalamnya ada ayamnya. Sebenarnya tuh oke, namun ternyata yang nggak oke tuh saya nggak tahu gorengnya pakai minyak apa, ya entah minyak yang sudah dipakai berulang-ulang. Nah, ternyata setelah saya makan, besoknya saya kok beler ya, beler. Nah, itu kan ada peradangan, berarti bisa disimpulkan kemarin itu berarti rempahnya itu gorengnya itu kurang oke, gitu ya. Nah, itu ya Kak Berusaha 909. Jadi yang bisa saya sampaikan seperti itu. Intinya saya dan istri saya tidak mengkonsumsi obat lambung seperti supralfat dan omeprazol dan lain-lain. Karena saya pure murni menggunakan nutrisi ya, dan menjaga pola makan untuk mengatasi GERD dan gastritisnya gitu ya. Oke, semoga pengalaman saya bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Silakan komen bagi teman-teman yang mungkin ingin saya jawab dengan video seperti ini. Barangkali video-video dari saya bermanfaat. Oke, teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.